Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa ya untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu view video aku biar channelnya terus video kali ini aku akan bahas tentang koreksi data BPJS Ketenagakerjaan. Data yang kayak gimana sih yang perlu dikoreksi dan kendala seperti apa sih yang harusnya itu solusinya koreksi data. Oke, notifikasi pertama yang kalian ketahui data kalian harus dikoreksi itu ketika kalian mendaftarkan ketika kalian mendaftarkan data kalian untuk membuat akun di Jam Sostek Mobile atau aplikasi JMO ya teman-teman. Aplikasi JMO ketika yang diminta pertama kali yaitu NIK, nomor induk kependudukan dan data-data selanjutnya. Nah, di situ akan ketahuan kalau misalkan data kalian perlu dikoreksi atau perlu dibetulkan karena tidak sinkron antara data yang masuk ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dan data yang ada di Disduk Capil. Jadi harus dikoreksi ya teman-teman. Nah, di situ ketika kalian memasukkan nomor NIK biasanya akan langsung ketahuan apa kendalanya. Apakah dari tanggal lahir, nama, atau nomor induknya sendiri. Pokoknya ketika runtut data yang kalian masukin dari KTP gitu, itu akan kelihatan nanti bakal ada notif penolakan dari si JMO itu ya teman-teman. Bakal ada penolakan misalkan kalau misalkan tanggal lahirnya salah ya tidak sesuai gitu, entah tanggal lahir, tahun lahir, atau bahkan nama ibu kandung ya teman-teman. Oke, yang pertama tadi ketika kalian akan buat akun di JMO. Nah, yang kedua, ketika apa sih koreksi data harus dilakukan? Yang kedua, ketika kalian akan klaim BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, itu akan ketahuan. Oke, kalau yang pertama bikin akun, oke lah bisa lolos gitu. Pas bikin akun itu sebenarnya bisa lolos ketika kalian tahu kesalahannya dan kalian mendaftarkan diri dengan nomor yang salah itu. Misalkan nik kalian salah, kalian daftarkan nik kalian yang tercantum di KTP atau kartu keluarga, itu akan ditolak. Tapi ketika kalian mendaftarkan nik atau data yang ada di kartu keluarga itu sesuai dengan apa yang didaftarkan ke kantor BPJS, itu akan masuk dan akun kalian akan ada gitu, akan ketahuan akunnya. Nah, di situ bisa ya teman-teman untuk dibuatkan akun, tapi akan bermasalah ketika kalian pencairan teman-teman. Pencairan BPJS-nya sendiri, pencairan uang atau klaim uang BPJS yang ada di kartu kalian. Oke, selanjutnya kendalanya akan ketemu ketika kalian akan klaim uangnya itu lewat webnya BPJS atau lewat lapak asik ya teman-teman. Nah, di situ akan kekunci ketika kalian memasukkan nomor induk dan data-data kalian secara runtut itu bakal ketahuan. Di situ akan kekunci, kalian akan diminta untuk koreksi data atau membetulkan menyingkronkan data kalian ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Notifnya aku nggak bisa kasih tahu ya, soalnya sekarang lagi nggak ada orang yang perlu bantuan gitu. Kurang lebih notifnya itu kayak kalian disuruh untuk membetulkan data atau kalian disuruh datang langsung ke kantor cabang. Kalau yang datanya sinkron, datanya aman, itu akan aman-aman saja ketika diklaim lewat lapak asik ya teman-teman. Nah, kalau misalkan perlu koreksi data, entah nama, nomor NIK, atau data-data kalian yang lain yang tidak sesuai atau tidak sinkron antara yang didaftarkan ke kantor BPJS dengan Disduk Capil, itu akan ada notifikasinya. Oke, apa yang harus kalian lakukan ketika data kalian memang harus dikoreksi atau ada notifikasi koreksi data atau disuruh datang langsung ke kantor cabang BPJS?
Yang pertama, kalian itu jangan langsung datang ke kantor BPJS ya teman-teman. Jangan langsung datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan ya. Yang pertama, kalian harus pastikan dulu ke perusahaan atau PT tempat kalian bekerja dulu ya teman-teman. Atau paling tidak kalian menghubungi HRD atau Human Capital di mana tempat kalian bekerja dulu. Nah, di sana kalian sinkronkan data kalian, apa yang didaftarkan oleh PT kalian ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dan apa yang ada di Disduk Capil ya teman-teman. Biasa ya kalau udah ketemu apa yang salah itu akan diarahkan dan akan diberi atau dikasih surat koreksi data dari si HRD tempat kalian bekerja dulu ya. Nah, itu yang diperlukan untuk datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalian kalau misalkan mau koreksi data, tidak dengan tangan kosong ya. Kalian harus memenuhi syarat-syarat untuk klaimnya dan kalian harus membawa surat koreksi data dari PT atau dari HRD kalian, tempat kerja kalian yang dulu gitu. Oke, kalau datanya atau berkas-berkasnya udah lengkap, kalian udah datang ke kantor cabang, biasanya di situ langsung akan diatasi sih. Kalau misalkan nggak diatasi, berarti masih ada berkas atau data yang kurang lengkap yang kalian nggak bawa ya teman-teman. Oke, koreksi data ini emang agak sulit ya teman-teman, soalnya di sini kayak butuh korelasinya itu agak ribet sih. Jadi sorry to say kalau misalkan banyak jasa atau calo yang agak keberatan sih ngurus koreksi data ini, dan kalian sih aku saranin juga harus langsung untuk mengatasi ini semua dengan tangan kalian sendiri ya. Soalnya apa, setauku kalau misalkan koreksi data itu via calo atau via jasa akan ada penolakan sendiri, apalagi kalau berkas kalian yang lain kurang lengkap seperti paklaring atau berkas-berkas yang lain ya gitu. Kalau nggak ada itu biasanya akan dipersulit juga dan akan langsung ditolak ketika proses video call sih gitu teman-teman. Jadi aku saranin jangan via calo deh kalau koreksi data, soalnya untuk untuk harganya sendiri itu kalau menurut aku sih agak mencekik ya teman-teman. Jadi kalian, aku saranin sih untuk ikutin cara aku tadi. Yang pertama, datang ke PT atau tempat kalian kerja dulu, bawa surat koreksi data yang telah dicap atau ditandatangani oleh HRD, lalu kalian ke kantor cabangnya ya teman-teman. Oke, kalau itu semua udah beres, biasanya sih udah langsung oke dan nunggu pencairan sekitar 3 hari kerja ya teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk kalian semua untuk video aku kali ini tentang cara koreksi data BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan atau dokumen penting lainnya, kalian boleh langsung komen di kolom komentar, atau misalkan kalian nunggu respon aku dengan cepat, boleh japri atau jalur pribadi personal chat via WhatsApp, ada di deskripsi channel aku ya untuk nomornya, atau kalian juga boleh direct message ke Instagram aku, boleh nanti mudah-mudahan fast respon ya. Pokoknya stay terus di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, di share juga sebagai ilmu pengetahuan agar orang-orang awam tidak begitu mengkhawatirkan ya untuk soal ini. Oke, itu aja, mudah-mudahan selalu bermanfaat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.